pertemuan presentasi kami dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurah limpahkan rahmat serta hidayatnya sehingga kita dapat berkumpul di forum ini dengan sehat walafiat insyaallah. Yang kedua kalinya, salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari ke jalan yang benar, yaitu ad-dinul Islam. Tiga kalinya saya sebagai moderator dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan saya sendiri, Fahrian Dwi Sukanda, dan saudara-saudara saya, Mbak Istikharoh dan Mbak Binti Muratul Muto. Mbak Binti, ya itu aja. Baik, yang akan mempresentasikan dipersilahkan. Baik, pokok pembahasan dari materi kami yaitu yang pertama batasan musnad, yang kedua beberapa keadaan musnad. Yang pertama yaitu batasan musnad. Musnad itu terletak di berbagai tempat, di antaranya fiil, di mana fiil di sini yaitu fiil tam, kemudian isim fiil, kemudian khobar mubtada, kemudian khobar huruf yang berfungsi seperti laisa, di mana adapun huruf-huruf yang diserupakan dengan laisa ada 4, yaitu ma, la, in, dan lata. Pengamalannya laisa yaitu merafa'kan isim dan menasabkan khobarnya. Kemudian mubtada yang tidak memakai khobar karena terdiri dari isim sifah, yaitu mubtada lahu sadda masadda ala khobar, yaitu mubtada yang membutuhkan fa'il. Kemudian khobar amil nawasih, yaitu pada khobar inna wa akhwatuha dan kana wa akhwatuha. Kemudian ada maf'ul kedua dari donna, kemudian maf'ul ketiga dari aro, dan masdar sebagai pengganti fi'il amar. Kemudian poin selanjutnya yaitu beberapa keadaan musnad. Yang pertama penyebutan dan pembuangan musnad. Yang kedua menjadikan ma'rifat dan nakirah pada musnad. Dan yang terakhir mendahulukan dan mengakhirkan musnad. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya penyebutan dan pembuangan musnad. Beberapa keadaan musnad seperti penyebutan dan pembuangan musnad berkaitan sekali dengan musnad ilaih, karena dalam hal ini disebutkan hal-hal yang belum tercakup dalam musnad ilaih. Yang pertama, penyebutan musnad dimaksudkan untuk 1. Mengikuti hukum asalnya. Yang kedua, menunjukkan lemahnya ingatan pendengar. Seperti firman Allah, alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatin asluha sabisu wa far'uha fis sama. Yang artinya, tidaklah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik.
akarnya tangguh, dan cabangnya menjulang ke langit. Jika musnad lafal sabit dibuat, tentu pendengar tidak dapat memahaminya karena lemah ingatannya. Yang ketiga, sebagai jawaban dari pertanyaan mukhatab lawan bicara, seperti firman Allah, Kul yuhyihal ladzi ansaha awwala marrah, yang artinya katakanlah ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama. Ayat itu sebagai jawaban dari pertanyaan ayat 78. 2. Pembuangan musnad dimaksudkan untuk 1. Menghindarkan sesuatu yang tidak berguna, atas seperti firman Allah, Innallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluhu, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasulnya terlepas dari berlepas diri dari orang musyrikin. Ayat itu jika dilahirkan akan berbunyi wa rasuluhu bari'um minhum. Namun karena lafadz bari'un telah disebutkan sebelumnya dalam lafadz rasuluhu, kedudukannya sebagai athof, maka tidak berarti menyebutkan lafadz bari lagi. Kedua, terbatasnya kesempatan seperti firman Allah, Fala'in sa'atahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara samsa wal qamara layaqulunna Allah. Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menjadikan langit dan bumi dan menundukkan matahari di bulan, tentu mereka menjawab Allah. Jawaban pada ayat itu mestinya khalaqun. Namun karena lafadz khalaq telah disebutkan sebelumnya dan lagi mutakalim dalam kesempatan yang terbatas, maka lafadz khalaq tidak disebutkan lagi. Yang ketiga, karena telah banyak berlaku di kalangan orang Arab dalam bahasanya yang fasih, seperti pada firman Allah, Yaqulul ladzi nastud aifu lil ladzi nastakbaru laula antum lakunna mu'minin, yang artinya orang-orang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, kalau tidaklah karena kamu, tentulah kami menjadi orang-orang yang beriman. Sebagaimana telah banyak berlaku dalam bahasan kaidah bahasa Arab bahwa musnad khobar dari musnad ilaih mubtada yang didahului lafadz laula harus dibuang, karena jika ayat di atas ditakdirkan berbunyi laula antum maujuduna lakunna mu'minin. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh materi berikutnya. Poin selanjutnya yaitu menjadikan ma'rifat dan nakiroh pada musnad. Yang pertama, menjadikan ma'rifat pada musnad dimaksudkan A. Untuk menunjukkan bahwa mukhatab atau si pendengar atau orang yang diajak bicara telah mengetahui hubungan isi berita atau faidah al-khobar, seperti perkataan Zaidun sadiquka, yang artinya Zaid adalah temanmu. Di sini merupakan jumlah ismiyah. Yang terdiri dari mubtada dan khobar. Musnad jika
terdapat pada jumlah ismiyah, maka musnad menduduki sebagai khobar. Sedangkan jika terjadi pada jumlah fi'liyah, maka musnad menduduki sebagai fi'il. Jadi di sini sodikuka sebagai khobar atau musnad. Pada dasarnya, mukhotob atau si pendengar merasa mempunyai teman sejati. Hanya saja ia belum mengenal siapa namanya. Maka dengan perkataan mutakalim, yaitu sodikuka, mukhotob menjadi tahu bahwa teman sejatinya bernama Zaid. Jadi dengan menjadikan makrifat pada musnad yaitu sodikuka, menyebabkan mukhotob mengetahui hubungan berita dengan dirinya sendiri. Di sini ada contoh lain yaitu hadza baitu Zaidin, yang artinya ini rumah milik Zaid. Jadi mukhatab atau si pendengar telah mengetahui bahwa rumah itu kepunyaan Zaid. Namun dengan dijadikan makrifat yang disandarkan pada Zaid, yaitu hadza baitu Zaidin, ini merupakan susunan idhofah, maka si pendengar mendapatkan faidah dengan mengetahui hubungan berita tersebut dengan diri Zaid. Kemudian yang kedua itu untuk menunjukkan bahwa mutakalim sendiri telah mengetahui isi berita, yaitu lazim al-faidah. Contohnya di atas juga dapat menunjukkan bahwa mutakalim sendiri adalah orang yang mengetahui isi berita yang dikemukakan dan ia tidak bermaksud menuduh atau bertanya. Jadi mutakalim tahu pasti bahwa Z adalah temannya mukhatab. Kemudian yang kedua, menjadikan nakiroh pada musnad dimaksudkan yang A, untuk menyesuaikan diri dengan musnad ilaih. Karena musnad ilaih terkadang juga berupa isim nakiroh, seperti perkataan rojulun minal kiromi hadirun. Ini artinya lelaki yang tergolong mulia itu datang. Di sini hadirun sebagai musnad, sedangkan rojulun sebagai musnad ilaih. Di sini musnad ilaih berupa isim nakiroh, maka musnad yaitu hadirun ini menyesuaikan dengan musnad ilaih. Kemudian yang B, tafkim atau mengagungkan dan akhotan atau menghinakan, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang artinya kitab yaitu Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Lafadz hudan sebagai khobar kedua yaitu musnad dari dzalika dalam bentuk nakiroh untuk tujuan pengagungan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, tidak mengetahui secara pasti tentang diri musnad dan untuk memperlakukan musnad secara umum. Kemudian pembahasan mendahulukan dan mengakhirkan musnad akan disampaikan pemateri selanjutnya. B. Selanjutnya, yang pertama mendahulukan musnad dimaksudkan untuk mengkhususkan musnad ilaih seperti walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa ilallahi turja'ul umur. Kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi, dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Ayat itu memberikan pengertian bahwa
Segala sesuatu baik di bumi maupun di langit adalah milik Allah. Yang kedua adalah tanbih, yaitu mengingatkan bahwa musnad berkedudukan sebagai khobar, bukan sebagai sifat. Seperti syair Hasan bin Sabit yang memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lahu himamun dariha, wa himmatul sughra azalum minad dahri. Tidak berpenghabisan karena banyaknya, dan cita-citanya yang kecil-kecil akan lebih besar daripada masa memakan waktu yang banyak untuk melaksanakannya. Jika syair itu mendahulukan musnad ilaih, tentu timbul anggapan bahwa kata-kata lahu berkedudukan sebagai sifat dari lafaz himamun, selalu membutuhkan sifat. Selanjutnya yang C, tafa'ul, yaitu mengharap kebaikan, seperti sebuah syair, Bahurratin wajhikal ayyamu wa tazayyanas bibaqaikal a'wamu. Berbahagialah hari-hari itu dengan tanda dengan adanya kamu. Lafaz sa'idat itu sebagai musnad didahulukan karena untuk mendapatkan kebaikan. Selanjutnya adalah tasyawuk, yaitu merindukan atau mendorong hati untuk mengetahui. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liqaumin ya'qilun. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Jika pada ayat itu musnad ilaih dahulukan, tentu tidak tertarik untuk mengetahui berikutnya. Selanjutnya adalah mengakhirkan musnad. Tujuan pokok mengakhirkan musnad adalah mengetahui hukum aslinya, bahwa musnad harus berada setelah musnad ilaih. Dan tujuan lainnya telah banyak disinggung pada bahasan tentang mendahulukan musnad ilaih. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Kami sampaikan dari kelompok 5. Mungkin dari teman-teman ada yang berkenan ada hal yang perlu dipertanyakan, monggo. Mungkin dibatasi 2 pertanyaan dulu. Saya izin bertanya, moderator. Ya, Mas Fikri, monggo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Muhammad Fikri Al-Maliki dari kelompok 10. Di sini sebelum bertanya, saya mau meluruskan gitu. Tadi kalau saya tidak salah ya, kalau saya salah ya nanti dibenarkan. Tadi kan sempat membaca ayat alam taro kaifa daraballahu matsalan kalimatan thayyibah. Nah, thayyibah di sana jenengan harokati kasrotain. Jadi kalimat thayyibatin gitu. Dan itu kalau saya tidak salah itu seharusnya thayyibatan kasyajarotin thayyibatin. Nah, baru thayyibati syajaroh di kasroten gitu. Kalau nggak salah niku surat Ibrahim nggih. Karena niki Al-Qur'an Mas ya. Nah, kalau salah kan gimana gitu. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan pada konteks ayat dalikan kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang mana
hudan di sana berkedudukan menjadi khabarus tsani lidzalika li isim isyarah. Nah, pertanyaan saya, di mana mubtada daripada khobar tsani tersebut, kemudian kenapa khobar tsani tersebut diharokati fathah? Sedang sebatas pengetahuan saya, khobar itu ya marfu bukan mansub gitu. Terima kasih. Baik Mas. Pertanyaan yang kedua bisa diulang Mas. Bukan pertanyaan yang kedua, Mas, itu pertanyaan satu soal itu. Ya, Bercabang dua. yang pertama kan sampean membenarkan. G. Ya, yang kedua itu kan sampean bertanya kan. Lah itu bisa Oh diulang. alah, Mohon G. maaf. Nah, Untuk pertanyaan yang kedua, niku kan hudan. Dari kan kita bulari bafi hudan lil mutakin al ayah. Hudan di sana kan berkedudukan menjadi khabarut tsani lil isim isyarah dalika. Nah, pertanyaan saya mubtada'nya di mana? Kemudian kenapa khabarut tsani tersebut berharokat fathah atau nasab atau mansub seperti itu. Sedang sebatas pengetahuan saya, khobar itu marfu bukan mansub seperti itu Mas. Matur nuwun. Nggih, untuk yang pembenaran terhadap ayat yang pertama tadi niku kalau saya tidak salah nggih, kalau kalau ada ayat lain yang berbunyi di sana kalimatin nggih monggo jenengan paparkan. Nggih ngeten mawon Mas. baik, itu pertanyaan dari Mas Fikri. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menyampaikan pertanyaan lagi.
Gimana? Apa tidak ada pertanyaan lagi? Izin menanggapi pertanyaannya Mas Fikri tadi, boleh Mas? Ya, monggo. Tadi pertanyaan Mas Fikri mengenai hudan ya, kalimat hudan lil mutakin itu ya. Ya, Nggih. benar. Nah, Betul. memang di situ kan di situ kata pemateri kan itu menjadi khobar ya. Lah, kenapa kok tidak rofa, tidak berharokat domah? Di situ hudal itu menjadi isim maksur, yang mana isim maksur itu domahnya itu menjadi domah muqaddaroh. Jadi domah yang tidak tampak gitu Mas. Kalau pemahaman saya itu termasuk isim maksur gitu intinya gitu. Masya Allah, nggih ukhti, matur nuwun. Nggih. Mubtada'nya di mana nggih ukhti? Mungkin bisa dibantu jawab juga. Kayak itu Mas. Kalau sepemahamanku. Nggih, Mbak, matur nuwun. Berarti mubtada'nya dalika nggih. Jika dianalisis kembali untuk dalika itu ada 3 pemetakan, Mbak. Ada dal sendiri, ada lam sendiri, kemudian ada kaf sendiri. Nah, di manakah letak mubtada' yang sesungguhnya? Ini masih ada slot satu pertanyaan ya, teman-teman presenter. Baik. Oke, saya izin bertanya. Perkenalkan, Ya, satunya nama belum saya Iman Muhammad Arif. dijawab. Loh. Arif Bawa 7. Itu kan terkait dengan itu ya. Di pembahasan teman-teman kan ada memarifatkan musnad. Memarifatkan musnad ya kalau tidak salah. Nah, untuk pertanyaannya, maksud dari dimarifatkan itu konteksnya dalam hal apa gitu? Apakah memang misalnya dari segi struktur katanya atau memang misalnya dari segi maknanya? Soalnya memang kalau misalnya dari segi struktur, saya belum menemukan ini setahu saya ya, saya belum menemukan bahwasanya fiil itu kan makrifat gitu dan berkaitan kemarifannya itu di mana. Jadi untuk pertanyaannya, maksud dari memarifatkan ustad itu dalam hal apa gitu? Apakah memang misalnya dari segi kalimatnya atau memang segi maknanya gitu sih? Bisa dipahami teman-teman presenter?
Baik, bisa. Berarti intinya memakrifat musnad itu bermaksud seperti apa? Yoi, siap, terima kasih. Oke, biar kami diskusikan dulu. Teman-teman, saya harap bersabar. Saya izin mencoba menjawab dari pertanyaan Mas Fitri tadi ya. Yang mananya yang berkedudukan mubtada dari kalimat dalika. Insya Allah itu dalikal kita itu satu kalimat. Jadi itu yang berkedudukan sebagai mubtada. Baik, terima kasih Mbak Binti atas jawabannya. Namun saya masih tidak bisa menerima jika dalikan kitabu itu menjadi satu kalimat kemudian
terkib daripada kalimat tersebut menjadi mubtada. Saya masih lebih condong kepada jawabannya si Mbak Mia yang mengatakan bahwa mubtadanya ada pada dalika. Namun itu masih butuh penjelasan. Saya minta penjelasan khusus dari Mbak Mia. Namun kalau dikatakan dalikan kitabu itu sudah menjadi mubtada, maka saya tidak terima. Karena kenapa? Saya memiliki ungkapan lain bahwa Alkitab di sana sudah berbeda kedudukan dengan dalika, gitu Mbak. Baik, dari pertanyaan yang pertama dari Mas Fikri, karena tadi dari kelompok kami sudah berusaha menjawab yang dijawab sama Mbak Binti tadi. Mungkin teman-teman ada yang bisa membantu menjawab. Dari Mbak Mia tadi mungkin bisa membantu menjawab, atau sanggahan dari teman-teman juga, monggo. Saya punya pemikiran sih Mas sebenarnya, tapi monggo nggak kita sharing bareng-bareng. Jadi gini, untuk mubtada daripada dalikan kitabu itu dalnya saja, bukan dalikanya, tetapi dalnya saja. Kemudian untuk lam dan kafnya itu, lamnya itu lamul ba'di, kemudian kafnya itu kaful khitobi. Nah, lamul ba'di dan kaful khitobi itu la mahalla laha minal i'rab. Tidak ada mahal di dalam i'rabnya. Nah, jadi dalnya itu mubtada'nya. Menurut saya gitu. Kemudian kitabnya, karena di sana mubtada, kitabnya itu menjadi nopo badal kedalnya ngeten, badalun, menjadi badal kedal itu Mas. Dan itu bukan menjadi khobarnya ada pada la roiba fihi. Menurut saya sih gitu. Meskipun teman-teman presentator. Baik, mohon maaf sebelumnya Mas Fikri, karena dari kelompok kami belum bisa menjawab pertanyaannya. Dan Enggak Mas, tapi saya cuma mencoba mereka-reka ngeten loh. Kalau yang salah ngeten pripun, yang benar gitu Mas. baik, jadi mungkin teman-teman ada sanggahan lain untuk jawabannya Mas Fikri, monggo. Mungkin saya, Mas.
saya ingin menambahkan, bukan menambah sih, memperkuat mungkin ya dari apa Ya, yang disampaikan Mas Fikri. Oke, biar ini juga sih, saya setuju dengan apa yang disampaikan Mas Fikri terkait dengan struktur apa dari segi nahunya ataupun sintaksisnya ya. Bahwasanya ketika dalam uh, Alkitab di sana itu ya bukan khobar tetapi badal, Mas Fikri ya. Badal dari yang tadi dari marfu, dan yang menjadi apa ya, apa penunjukan dari itu kan juga sebagai apa ya, hitob kan, pasti dari hitob itu pun ada yang mengganti yaitu di dalam Alkitab di sana gitu. Dan yang menjadi ini sebenarnya sih yang mengulang kembali gitu dari apa yang dijelaskan Mas Fikri ya. Roibab di sana pun juga yang menjadi gitu khobar pertama atau beberapa awal itu lapad la roiba, dan yang menjadi apa khobar sani dari zalika itu huda itu, dan yang menjadi itunya itu adalah dengan walamatuhu rob aku abamatu amuqaddaroh, yang di sana sebenarnya kan ketika hudan kan ketika dipatahkan kan setahu saya, tetapi di sana itu juga sama menjadi khobar, menjadi khobar, tetapi khobar di sana itu marpunya itu dengan domah al muqaddaroh, domah yang dikira-kirakan. Itu yang setahu saya terkait dengan argumentasi terkait dengan kenapa sih itu menjadi, kenapa sih dikira-kirakan, dan itu kan fathah tain hudan linasnya, hudan di sana pun sama gitu menjadi khobar, khobar, dan alamatnya pun ropa domah yang muqaddaroh yang dikira-kirakan. Mungkin itu sepintas pengetahuan saya gitu. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan. Itu tadi yang saya ketahui dari apa aplikasi Irobul Quran. Terima kasih. baik, terima kasih Jadi Sangga. gimana itu Maaf. Monggo Mas Fikri. disimpulkan coba kok. Tadi jawabannya Mas Iman tadi gimana? Mungkin intinya dari jawaban Mas Imam gitu tak? Oh alah, berarti sesuai dengan apa yang saya paparkan tadi, ngeten ta, Tor? Ya, betul. Cuman mungkin yang dari Mas Imam tadi berbeda penjelasan, cuman intinya sama Mas. Yang saya tangkap seperti itu. Nggih, tetapi tadi kan berangkatnya dari aplikasi I'rabul Quran nggih. Nah niki saya juga mendapatkan I'rabul Quran di apa ini namanya? Di Duas mungkin nggih niki cetakannya Hamdan Duas. Nah, di sini mengatakan bahwa Alkitab wa yajuzu i'rabuhu khabaron di ismin isyarah. Jadi Alkitab di sana boleh diirobi khobar. Pripun nggih kalau ngeten? Khobar daripada isim isyarat dalika tersebut.
Jadi Alkitabu itu bisa ditarkib itu ya Mas Fikri. Jadi khobar gitu dari apa yang sampai temuin tadi. Nggih. Jadi nggih tidak ada masalah sih sebenarnya, sama-sama bisa ditarkib dua-duanya deh menurut saya, karena kan sama-sama Oke, oke. berdalil loh. Ngoten. Nah, makanya hari itu. Menurut saya juga sama Mas Fikri ya, perspektif dengan apa yang saya katakan. Memang misalnya itu juga referensinya jelas, terkait halnya jelas. Memang kan ini mungkin dari aplikasi ini dan referensi itu kan berbeda-beda. Ketika misalnya ada yang mengatakan Alkitab juga nadal, dan tadi ada tambahan yang menarik dari Mas Fikri Khobar, mungkin menurut saya itu sangat apa ya, sangat sekali dan juga menambah referensi. Jadi untuk pembahasan itu mungkin bagaimana Mas Fikri, apakah sudah dicukupkan atau menginjak ke pertanyaan kedua dari teman-teman presenter? Nggih. Nggih, sebenarnya kalau terkait mahal sudah bisa dicukupkan ya, karena kita bisa memberikan harokat apa saja asal kita punya referensinya atau dalilnya. Kemudian saya masih ada unek-unek sedikit. Nah, ini kan hudannya kan dinakirohkan. Nah, fungsinya itu apa? Fungsinya katanya tadi tafkhim atau apa namanya, pengagungan. Nah, hudan di sini fungsi tersendiri daripada cikal bakalnya nakiroh ma'rifat itu bagaimana? Gitu loh. Jadi tak kasih gambaran gitu. Kalau nakiroh itu kan sebenarnya itu tidak adaannya dengan makna apa? Umum. Kalau nakiro itu umum. Kalau ma'rifah itu adaannya kalau nggak pakai al bisa ditanwin. Nah itu bermakna apa? Litaksis, untuk mengkhususkan sesuatu. Nah hudan di sini kan berkedudukan nakiro. Bentuk kalimatnya dia tuh nakiro. Kemudian maksudnya Allah memberikan dalikan kitabul la raiba fihi hudan, Al-Quran sebagai hudan, dan hudannya itu dinakirakan, itu tujuannya apa ngeten gitu. Unek-unek saya pribadi sih. Baik Mas, kami diskusikan dulu karena keterbatasan dari kami sebagai presenter ya Mas. Mohon maaf.
Saya izin mencoba menjawab pertanyaan Mas Iman yang pertama tadi, nggih. Yaitu menjadikan makrifat pada musnad itu bermaksud dimaksudkan untuk apa? Kan seumpama ada contoh jika nanti nggih, itu hadza baitun li Zaidin. Di situ tetap artinya itu ini rumah milik Zaid. Namun fungsinya untuk dimakrifatkan itu agar mengetahui hubungan berita tersebut dengan diri Zaid. Jadi kan jika dimakrifatkan kan menjadi hadza baitu Zaidin. Itu merupakan susunan idhofah yang mengandung makna li atau kepunyaan. Ngoten. Gimana Mas Iman? Baik Mbak Binti, terima kasih. Boleh nggak saya ambil kesimpulan bahwa dalikan kita gula raiba fi hudan. Kenapa hudannya di sana nakiro? Berangkat dari penjelasan jenengan tadi bahwa Al-Quran itu sebagai petunjuk. Petunjuknya itu tidak petunjuk khusus, tapi petunjuk untuk seluruh orang, untuk seluruh perkara, seluruh problem. Seperti itu mungkin, G. Nah, kalau yang hada baitu Zaidin, jadi makrifahnya di sana itu ya Zaidinnya ya rumah ya punyanya Zaidin yang ini, bukan Zaidin siapa, pokok Zaidin yang satu ini saja. Seperti itu, ta. Oh, nggih ngoten. Terima kasih Mas Fikri. Lo saya tanya kok yo, nggih ngeten ta, Mbak. Nggih ngoten insyaallah. Nanti insya Allah terima kasih jawabannya. Matur nuwun moderator. Terima kasih. Baik, mungkin seperti itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok 5. Mungkin banyak kekurangan dari kami dan kesalah ucapan dari kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang bisa ditanyakan, bisa dilanjut di grup WA. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faidin, Mas.